Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Hafid Al-Hadi dengan NIM 6120 1232209. Program Studi Manajemen, kelas RA6 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia atau SDM dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah organisasi atau perusahaan secara sederhana. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelola sumber daya manusia agar mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Walaupun perusahaan memiliki teknologi yang canggih dan modal yang besar, tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, perusahaan akan sulit berkembang. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai aset yang paling berharga dalam sebuah organisasi. Menurut ahli manajemen Gary Deseler, manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, serta membangun hubungan kerja yang baik dengan karyawan. Artinya, tujuan manajemen sumber daya manusia tidak hanya merekrut karyawan, tetapi juga memastikan setiap karyawan dapat berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke konsep dasar manajemen sumber daya manusia atau SDM. Konsep pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Pada tahap ini, perusahaan menentukan beberapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kualifikasi yang harus dimiliki, serta kapan tenaga kerja tersebut diperlukan. Perencanaan yang baik membantu perusahaan menghindari kekurangan maupun kelebihan karyawan. Konsep kedua adalah rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan proses mencari calon karyawan, sedangkan seleksi adalah proses memilih kandidat terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya proses seleksi dilakukan melalui pemeriksaan berkas, tes kemampuan, wawancara, hingga tes kesehatan. Konsep ketiga adalah pelatihan dan pengembangan. Setelah diterima bekerja, karyawan perlu memberikan pelatihan agar memahami tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, perusahaan juga memberikan program pengembangan agar kemampuan karyawan terus meningkat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Konsep keempat adalah penilaian kinerja. Penilaian dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah target pekerjaan telah tercapai. Hasil penilaian ini menjadi dasar dalam memberikan promosi jabatan, bonus, maupun evaluasi terhadap kinerja karyawan. Konsep kelima adalah kompensasi dan penghargaan. Perusahaan memberikan gaji, tunjangan, bonus, insentif, dan berbagai bentuk penghargaan kepada karyawan sebagai balas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Sistem kompensasi yang adil akan meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas karyawan. Konsep terakhir adalah hubungan kerja. Perusahaan harus menciptakan hubungan yang harmonis antara pimpinan dan karyawan melalui komunikasi yang baik, penyelesaian konflik secara adil, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Selanjutnya, penerapan manajemen sumber daya manusia dalam dunia kerja. Dalam praktiknya, hampir semua perusahaan memiliki bagian human resource atau HRD yang bertanggung jawab menjalankan fungsi manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Misalnya ketika sebuah perusahaan ingin membuka cabang baru,
HRD akan menghitung kebutuhan tenaga kerja, melakukan rekrutmen, mengadakan seleksi, memberikan pelatihan kepada karyawan baru, kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil kerja mereka. Jika ada karyawan yang berprestasi, perusahaan akan memberikan penghargaan atau promosi jabatan. Sebaliknya, jika terdapat masalah kinerja, HRD akan memberikan pembinaan agar karyawan dapat memperbaiki kualitas kerjanya. Penerapan manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang baik memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi tingkat keluar masuk karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan membantu perusahaan mencapai tujuan secara lebih efektif. Baik, selanjutnya studi kasus. Misalkan terdapat sebuah perusahaan bernama PT Maju Bersama yang bergerak di bidang produksi makanan. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami penurunan produktivitas. Banyak karyawan sering terlambat, hasil produksi menurun, dan jumlah produk yang mengalami cacat meningkat. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata penyebabnya adalah kurangnya pelatihan bagi karyawan baru, pembagian tugas yang kurang jelas, serta tidak adanya sistem penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, bagian HRD melakukan beberapa langkah. Pertama, mengadakan pelatihan kerja bagi seluruh karyawan baru. Kedua, memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab setiap karyawan. Ketiga, menerapkan sistem penilaian kinerja yang dilakukan setiap bulan. Keempat, memberikan bonus kepada karyawan yang mampu mencapai target produksi. Hasilnya, setelah 6 bulan, produktivitas perusahaan meningkat, tingkat keterlambatan menurun, kualitas produk menjadi lebih baik, dan kepuasan pelanggan juga meningkat. Dari contoh ini dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen sumber daya manusia yang baik mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan maupun karyawan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan proses pengelola tenaga kerja mulai dari perencanaan, rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hingga pengembangan karir. Tujuan utama MSDM adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu mendukung keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu menerapkan manajemen sumber daya manusia atau MSDM secara efektif agar mampu bersaing dan berkembang di era modern. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.